radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini memiliki sifat yang betapa diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah ma sabballahu syai'an fi sadri. Tidaklah Allah menuangkan segala sesuatu ke dalam dadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa sababtahu ala Abi Bakr, kecuali aku melimpahkannya pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Jadi apapun yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melimpahkannya pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Betapa hebatnya kedudukan Sayyidina Abu Bakar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwa Rasulullah mengungkapkan lau zina imanu Abi Bakrin, kalau seandainya ditimbang keimanan Sayyidina Abu Bakar ma'at taqalaini, bersama dengan dua golongan besar, yakni jin dan manusia, seluruh jin dan seluruh manusia ditimbang dengan hanya satu orang Sayyidina Abu Bakar, ghairul anbiya'i wal mursalin, selain daripada para nabi dan para rasul. Itu mah sudah tingkatan tiada banding tiada tanding lah ya. Ini mah manusia-manusia yang di bawah tingkat kesolehan dan ketakwaannya dari nabi dan rasul. Nah, seandainya ditimbang semuanya, seluruh manusia jin, dan ini Sayyidina Abu Bakar, la rajaha imanu Abu Bakrin, niscaya tetap unggul keimanan Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa ya manusia ya, betapa sangat dicintai Allah dan Rasulullah SAW, sehingga setidak-tidaknya ada 3 pujian Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Yang tadi tentang segala sesuatu yang dilimpahkan kepada Rasulullah melimpahkan pula kepada Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, kalau seandainya ditimbang seluruh jin dan manusia dengan Sayyidina Abu Bakar, maka tetap lebih unggul keimanan Sayyidina Abu Bakar. Nah, saya sering mendengar para ulama, para mubalik, para dai, para khatib, para penceramah menyampaikan hal tersebut. Apa yang menjadi asbab Sayyidina Abu Bakar unggul? Ternyata tidak diungkapkan. Saya ketemu di dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, jilid kedua halaman 165, kemudian ditukil oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin di dalam kitab Miftahus Sudur. Apa yang menjadi kelebihan Sayyidina Abu Bakar? Subhanallah, ternyata rahasianya ada satu. Apa itu? Ma faddalakum Abu Bakrin, tidaklah sahabat Abu Bakar mengungguli engkau sekalian wahai para sahabat. Ini kan di antara manusia-manusia tingkat-tingkatan keimanan berbeda-beda tuh. Yang paling tinggi adalah keimanan para sahabat. Tapi subhanallah, keimanan para sahabat itu masih ada saringannya lagi, yaitu ma faddalakum Abu Bakrin bikathrati sholatin wala bikasrati saumin. Tidaklah sahabat Abu Bakar itu mengungguli engkau wahai para sahabat dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, bal bisyai'in, tetapi dengan satu perkara, karena sholatnya Abu Bakar insya Allah sama dengan kualitas khusyuknya para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian bagaimana sedekahnya Sayyidina Abu Bakar? Ternyata ada yang lebih mengungguli sedekahnya Sayyidina Abu Bakar. Tetapi dalam perkara yang satu ini tidak ada yang menyamanya. Sekalipun itu Sayyidina Ali, sekalipun itu Sayyidina Utsman, sekalipun itu Sayyidina Umar, tetap tidak ada yang mengungguli. Apa itu? Bal bisyai'in waqara fi qalbihi. Tetapi ada satu hal yang menjadi keutamaan sahabat Abu Bakar, yaitu
menetapnya sesuatu di dalam qalbunya Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, ya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar memiliki kelebihan, yang kelebihan itu ditanamkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kira-kira? Waqar fi qalbihi, yang menjadikan asbab keimanannya begitu hebat, yang menjadi asbab ketakwaannya selalu meningkat, yang menjadi asbab beliau senantiasa berakhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kira-kira? Ada satu ya rahasianya ya. Tapi apa itu rahasianya? Berhubungi bukan majelis ya. Dirahasiakan apa diungkapkan nih? Rahasiakan aja ya. Berhubungi di majelis talim ya boleh lah ya. Yang menjadi asbab keunggulan Sayyidina Abu Bakar di samping semua kelebihan-kelebihan yang terdapat pada diri sahabat, itulah dia talqinul dzikri, talqin zikir bal bisyai'in waqara fi qalbihi. Tetapi ada satu hal yang menetap di dalam qalbunya Sayyidina Abu Bakar, yang itu langsung ditanamkan, diajarkan, ditalqinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dulu Nabi Adam alaihi salam mendapatkan talqin langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mentalqinkan kepada Nabi Adam alaihi salam, sehingga dengan talqin tersebut Nabi Adam alaihi salam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Fatawaqqa Adamu min rabbih. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mendapatkan talqin. Apa itu talqin? Laqana yulaqinu talqina, pembelajaran, penanaman bibit tauhid, penuntunan kalimat-kalimat yang mana itu adalah dengan kalimat tersebut fataba alaih. Subhanallah, Nabi Adam alaihissalam beristighfar siang malam, pagi sore, isuk jehur ka sore jegir ka penting jegir, menggunakan kalimat Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa tertua yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini. Tapi tahukah Bapak berapa lama doa itu diucapkan oleh Nabi Adam karena mengingat satu dosa? Berapa? 200 tahun menurut riwayat yang muktabar. Tapi belum juga diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lelah namun senantiasa mencari lillah, Nabi Adam alaihissalam bertobat. Ketika ditalqinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian diberikan pelajaran kalimat la ilaha illallah fataba alaih, serta merta Nabi Adam pun menerima, serta merta Nabi Adam pun diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah-sejarah nabi-nabi selanjutnya terakhir kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, ternyata di antara para sahabat yang pertama kali ditalqin oleh Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar. Dalam satu riwayat Sayyidina Abu Bakar, yang kedua riwayatnya Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah. Tapi yang menetap adalah Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Ya, dengan apa itu kalimatnya? Yakni kalimat la ilaha illallah. Gitu ya. Subhanallah, insyaallah kita akan mempelajari tentang Sayyidina Abu Bakar.
diawali waqala al-musannifu, berkata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wakila dan dikatakan, inna syahwata sesungguhnya syahwat tusayyarul muluka, bisa menjadikan itu syahwat akan seorang raja, abidan menjadikan seorang hamba. Ya, dengan adanya syahwat, apa itu syahwat? Nafsu, bukan hanya nafsu ke wanita saja, nafsu terhadap makanan, nafsu terhadap kekuasaan, nafsu terhadap omongan, keinginan dan lain sebagainya. Inna syahwata, sesungguhnya nafsu, tusayyarul muluka, bisa menjadikan seorang raja. Ini tusayyarul muluka bukan saja menjadikan seorang raja, bisa saja menjadikan seorang utusan khusus presiden. Kalau dilakukan sekarang gitu ya. Paham ya. Tusayyarul muluka, bisa menjadikan seorang utusan khusus presiden, abidan menjadi rakyat biasa. Kenapa? Karena adanya syahwat, karena adanya nafsu ucapan. Ucapannya begini. Ternyata netizen langsung karena itu seorang utusan presiden mengundurkan diri, betul ya? Kalau diartikan dengan masa kekinian begitu ya, masa kekinian. Ini untuk menggambarkan raja itu artinya kedudukan yang tertinggi lah, kedudukan yang tertinggi. Seorang raja bisa saja runtuh kewibawaannya, runtuh kehormatannya, bahkan runtuh tahtanya dengan adanya syahwat. Syahwat apa? Ya, syahwat segala macam. Syahwat kekuasaan, syahwat jabatan, syahwat popularitas, syahwat ucapan, syahwat tindakan dan lain sebagainya. Kalau saja seandainya ucapan itu membuat madarat bagi orang lain, abidan, maka dia bisa menjadi turun tahta, menjadi rakyat biasa. Terbuktikan zaman sekarang ya, dengan karena ucapan dan disorot oleh jutaan netizen, kemudian mengundurkan diri. Kalau nggak ada tuntutan dari rakyat mah, ya biasa-biasa saja ya. Tapi karena sekarang zaman medsos, langsung berbak gitu. Wasabru, sedangkan kesabaran, yusayyirul abida mulukan, bisa menjadikan seorang hamba, seorang rakyat jelata, mulukan, menjadi orang yang sangat terhormat. Asalnya tukang penjual es keliling yang mohon maaf, saya juga jualan es, jualan teh manis di sekolah gitu ya, teh manis ini air mineral dan lain sebagainya. Tapi ya biasa-biasa aja, paling keuntungannya 1.000 perak. Karena retail itu kecil ya keuntungannya. Seperti halnya saya jualan air tirta, itu keuntungannya 1.000 rupiah. Kebayang ya, semeja ini lah ya, semeja ini ditanggung paling berapa keuntungannya? Katakanlah 10.000 lah ya, semuanya 10.000 lah, bukan dilihatin lah ya. 10.000, 20.000 ya, 10.000, subhanallah. Karena kesabaran dia, karena keikhlasan dia, tidak bereaksi ketika diucapkan apa-apa, sabar saja. Tu'til mulka man tasya'u wa tu'izzu wa tudillu man tasya'u. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya dan
meruntuhkan kekuasaan kepada yang dikehendakinya. Yang tadinya raja menjadi rakyat jelata, yang tadinya rakyat jelata menjadi raja. Subhanallah. Ada yang ngasih 50 juta, ada yang ngasih 10 juta, ada yang ngasih 5 juta, ada yang ngasih 100 juta, ada yang ngasih umroh berkali-kali, ada yang ngasih beasiswa segala macam. Subhanallah. Dalam katakanlah satu pekan berubah menjadi orang yang sangat mulia. Kenapa itu? Kesabaran dan keikhlasan dia, ya. Ini menjadi intibar bagi kita sekalian bahwa ternyata syahwat atau hawa nafsu bisa menjadikan seseorang terpuruk kehormatannya dan bisa menjadikan seseorang melesat kemuliaannya. Alah, ingatlah wahai para hadirin lah gitu ya. Alah, ingatlah wahai para hadirin, taro ila qissati. Apakah engkau tidak melihat kepada kisah siapa? Yusuf wa Zulaikha, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Siti Zulaikha. Yang Siti Zulaikha itu adalah ibu angkat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Karena nafsu, maka Siti Zulaikha terperosok ke dalam fitnah, dalam fitnah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam karena tahu itu adalah ibu angkatnya, ya namanya juga nabi ya, betapa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terperosok kepada kejahatan. Maka setelah diperdaya dengan taktik dan muslihat Siti Zulaikha, karena sudah memuncak, itu ditutup pintu-pintunya. Kemudian ketika dirayu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf menghindar. Nabi Yusuf berlari sampai di depan pintu. Kemudian terlihat koyak bajunya. Kemudian terlihat oleh Kitfir, menteri yang menjadi ayah angkatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di tengah kebingungan tersebut, wah, ini Siti Zulaikha mengejar dengan terengah-engah. Nabi Yusuf pun terengah-engah karena capek gitu ya. Kemudian di situ kekuasaan Allah berlaku. Apa itu? Keponakan Siti Zulaikha yang masih dalam keadaan bayi itu masih bisa bicara. Redaksinya mohon maaf saya lupa ya di dalam Al-Quran. Pokoknya wahai raja, lihatlah di dalam bajunya. Kalau seandainya koyaknya di depan, berarti yang salah adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kan koyak misalkan gitu ya, siapa yang buka? Nabi Yusuf. Kalau seandainya belakangnya yang robek, maka yang salah adalah Siti Zulaikha. Ternyata setelah dilihat, yang koyak depan apa belakang? Belakang. Berarti sudah jelas yang salah di situ adalah Siti Zulaikha. Untuk menutup kesalahannya, maka dibuatlah siasat agar Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan penjara. Kemudian bisa keluar ketika raja bermimpi untuk 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Itu dalam artian masa panen selama 7 tahun itu bisa meruntuhkan perekonomian Mesir secara keseluruhan hanya dengan musim paceklik yang 7 tahun. Subhanallah. Karena diberitahukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang iktibar mimpi, kemudian raja puas dengan keilmuan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dikeluarkan. Subhanallah. Ternyata betul satu saat Mesir dalam keadaan panen sepadan-padannya negara lain, karena memang tidak mengetahui hal tersebut, biasanya memakan dengan penuh poya-poya. Tapi bangsa Mesir yang panen misalkan 7 hektar, maka yang 3,5 hektar dikonsumsi, yang 3,5 hektar lagi untuk persediaan musim paceklik. Ternyata subhanallah, negeri Palestina, yaitu negeri asalnya Nabi Yusuf alaihissalam,
bapaknya. Siapa itu bapaknya? Yakub alaihissalam. Kemudian memohon pertolongan kepada bangsa Mesir untuk diperbolehkan membeli gandum. Subhanallah ya. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara Siti Zulaikha yang di akhir kisahnya, karena memang tidak ada hubungan darah, mohon maaf, ibu angkat boleh nggak dipegang? Boleh. Kenapa? Nggak ada hubungan darah. Nggak ada hubungan darah. Yang namanya orang tua asal sudah dicerai dengan ayahnya. Kalau masih dalam keadaan ayah angkat, kan ada ayahnya, berarti tidak boleh. Tapi kalau sudah terpisah, kemudian ini menjadi katakanlah jadi janda gitu ya. Ini Nabi Yusuf alaihissalam suatu saat menikahlah Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam diberikan satu mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merubah Siti Zulaikha menjadi muda kembali. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di sini dikatakan wakila dan dikatakan oleh para ulama, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Tuba, beruntunglah, liman kana, bagi seseorang, aqluhu yang terbukti akalnya, amiran menjadi pemimpin, wa hawahu asiran, dan hawa nafsunya menjadi tawanan. Jadi dia seseorang tersebut mengendalikan hidupnya dengan akal pikirannya, bukan dengan hawa nafsunya. Bagaimana kalau sebaliknya, ini mah akalnya menjadi tawanan dan hawa nafsu menjadi pimpinan? Bagaimana itu? Wawailun, dan celakalah, liman kana, bagi seseorang yang terbukti orang tersebut hawahu amiron, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinan, wa aqluhu asiron, dan daya fikir, daya ubahnya sebagai tawanan. Mana contohnya? Seperti halnya Fir'aun. Karena subhanallah dia memegang kekuasaan, kemudian jangankan wawailun, itu sangat celaka ya. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kalau orang-orang lain bagaimana? Ya orang lain biasa, tapi Tuhannya bukan Tuhan dalam hakikiyah, tapi menuhankan popularitas, menuhankan kekayaan, menuhankan jabatan, dan menuhankan segala yang menjadi impian, menjadi harapan, menjadi cita-cita bagi dia. Itulah yang menjadi Tuhannya. Tuhan di samping Tuhan. Maka kalimat an-nafi wal isbat tidak hanya menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang perlu dihindari, tapi Tuhan-Tuhan yang lain yang menjadi pikiran, yang menjadi perasaan, yang menjadi cita-cita, yang menjadi harapan, maka dinafikan oleh kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada kekayaan, tidak ada popularitas, tidak ada jabatan dan sebagainya, illallah, kecuali Allah. Itu makna dari an-nafi wal isbat, meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain dan menetapkan Tuhan yang satu. Siapa itu Tuhan yang satu? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Nah, ini pula yang menjadikan bahwa Sayyidina Abu Bakar betapa sangat unggul dibandingkan dengan jin dan manusia, sekalipun seluruh dunia, bukan hanya dulu saja, dari dulu sampai sekarang, bahkan hatta yaumul qiyamah, seluruh jin dan manusia dikumpulkan hanya untuk ditimbang dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar. La rajaha iman Abi Bakrin, tetap unggul keimanan Sayyidina Abu Bakar. Tadi asbabnya apa? Asbabnya adalah karena Sayyidina Abu Bakar mendapatkan talqin zikir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apakah talqin zikir hanya berlaku untuk para sahabat dengan adanya Rasulullah? Tidak, betul ya. Kenapa? Karena tadi Rasulullah melimpahkan segala sesuatu yang didapat dari Allah kepada Sayyidina Abu Bakar. Apakah Sayyidina Abu Bakar melimpahkan pula kepada yang lainnya? Melimpahkan, ya, karena dakwah itu balighu anni, kata Rasulullah SAW, sampaikanlah apa-apa yang datang dariku walaupun cuma satu ayat atau walaupun cuma sedikit. Saya misalkan hanya bisa bacaan sholat, ya ajarkan saja bacaan sholat. Oh, saya hanya bisa huruf hijaiyah, ajarkan aja yang namanya huruf hijaiyah dan lain sebagainya. Ilmu apapun yang sekiranya bermanfaat, ajarkan, sampaikan kepada umat, karena itu adalah amanah dari Rasulullah SAW. Apalagi ini perkara besar. Apa itu? Talqinul zikri. Mungkin tidak sahabat Sayyidina Abu Bakar menyembunyikan talqin tersebut dari sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah pun melimpahkan kepada Sayyidina Abu Bakar, yang melimpahkan kepada Sayyidina Ali. Sebenarnya Rasulullah melimpahkan pula kepada sahabat-sahabat yang lainnya, tapi kualitasnya tidak sehebat keimanan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah pertama, Allah memberikan talqin kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi selanjutnya, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah Nabi Muhammad ya sama secara manusiawi, ada sifat idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, maka Rasulullah SAW pun tidak bisa menghindar. Kenapa? Karena itu kontrak dari Allah Subhanahu Wa Taala, hanya berusia 62,2 bulan 22 hari, dibulatkan menjadi dalam hitungan hijriah 63 tahun. Nah, setelah selesai tugas dakwah Rasulullah SAW, tugas dakwah pengemban selanjutnya adalah para sahabat. Para sahabat berdakwah kepada siapapun yang ditemuinya, yang lebih utamanya adalah para tabi'in. Maka setelah selesai para sahabat meninggal semuanya, tinggal yang berkewajiban tadi siapa? Para tabi'in. Tabi'in pun berdakwah, tapi ujung-ujungnya para tabi'in pun sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal disebarkan kepada para tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in berdakwah, meninggal pula, tapi sebelumnya menyampaikan kepada para ulama khalafin. Para salafin itu sebenarnya ulama yang masih hidup dalam jarak 200 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal, itu disebut sebagai salafin. Bagaimana kalau setelah 200 tahun kembali, 200, 300, 400, 500 dan seterusnya, itu disebut sebagai ulama khalafin, ulama yang datang belakangan. Kemudian ulama yang datang belakangan diterima pula oleh ulama yang kontemporer. Ulama kontemporer mengajarkan lagi kepada para kiai, para asatidz, para santri, sampai kepada kita sekalian. Subhanallah, ya. Jadi proses talqin masih ada tidak? Masih. Apa yang ditalqinkan sama. Allah mentalqinkan kepada Nabi Adam alaihissalam kalimat la ilaha illallah. Apakah Rasulullah berbeda mentalqinkan kepada Sayyidina Abu Bakar? Tidak, karena itu qat'i, langsung pasti dari Allah. Kemudian terus sahabat, para tabi'in, para ulama khalafin, para ulama salafin dan lain sebagainya yang menerima amanah khilqah untuk mengijazahkan talqin, maka itu subhanallah diberikan pula kepada yang lainnya. Maka sungguh sangat berbahagia orang yang pernah mendapatkan talqin zikir. Apa bedanya? Kan talqin maupun tidak talqin, tetap aja kalimatnya la ilaha illallah, tetap aja kalimatnya Allah, tetap aja kalimatnya zikir-zikir yang lain. Memang sama, tapi ada satu berbedanya. Apa itu? Ketika kita ke stasiun kereta api,
Perhatian stasiun kereta api, gerbong dengan gerbong ada apanya itu? Hah? Oh ya, yang jelas ada orangnya. Tapi gerbong antar gerbong itu ada sing itu apa? Cantelannya. Besi penyambung. Besi penyambungnya. Besi penyambungnya. Kalau seandainya lepas besi penyambungnya, apa yang terjadi? Bisa. Maksud kita ke stasiun Gubeng, tapi karena cantolannya copot, kepalanya sudah sampai di stasiun Gubeng, tapi kita masih tutup aja di gerbongnya situ. Betul tidak? Nah, kalau seandainya ada cantolannya, ada kaitannya, ada target, betul-betul itu sambungannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ya. Sebenarnya subhanallah, paling berat saya menyampaikan makalah yang ada kaitannya dengan tauhid. Apa itu? Ya, secara fisik mungkin tidak berat sama sekali, tapi secara batiniah, secara ruhiyah itu beratnya luar biasa karena harus menembus 4 lapis alam. Pertama lapis mulki, kedua lapisan malakut, ketiga lapisan alam kursi, yang ketiga alam lahut. Subhanallah. Ya kalau ucapkan biasa-biasa aja, kayak tidak ada beban, tapi secara ruhaniah subhanallah melesat gitu ya. Maka hadirin jemaah sekalian, tadi saya sampaikan sungguh berbahagia orang yang pernah mendapatkan talqin zikir. Talqin apapun itu, karena talqin itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak lihat di dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat 10 menyatakan bahwa innal ladzina yubayyi'unaka, subhanallah, sesungguhnya wahai Muhammad, kata Allah, innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang yang berbaiat kepadamu. Ini berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam orang Madinah. Innama yubayyi'unallah, sesungguhnya dia berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbaiat kepada Rasulullah hakikatnya berbaiat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma baiat zaman Rasul dengan baiat zaman sekarang beda. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Madinah itu 3 kali datang kepada Rasul. Pertama 12 orang, yang kedua 24 orang, yang ketiga itu agak banyak 74 orang. Nah, kalau zaman dulu berbaiat itu kepada Rasulullah, berjanji untuk menjaga Rasulullah SAW segenap sepenuh jiwa dan raga. Kalau ada yang menyerah, maka yang berbaiat ini sudah berjanji akan melindungi Rasulullah SAW sepenuh hati. Makanya adalah orang-orang Madinah, belum juga sampainya Rasulullah SAW ke Madinah, ini sudah harum nama Rasulullah SAW, sehingga orang-orang Madinah datang ke Mekah. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang berbaiat itu berbeda, bukan menyerahkan diri kepada mursyid, bukan, tapi mengaturkan qalbunya, ruhaniyahnya untuk dibimbing oleh mursyid menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Alatnya melalui apa kira-kira? Nah, itu talqin zikir dengan zikir. Dengan zikir dibimbing oleh mursyid untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Ini salah satu makalah yang berat. Jadi kalau di mafhum mukhalafahnya, orang yang berbaiat kepada Allah, berbaiat kepada Rasulullah, tadi berbaiat kepada siapa? Berbaiat kepada Rasulullah sama dengan berbaiat kepada Allah. Kalau sekarang Rasulullah sudah tidak ada secara fisik, ya secara fisik. Ada Rasulullah memberikan kepada para sahabat terus
yang disebut sebagai mursyid. Mursyid ada wakil-wakilnya, entah itu khalifah atau muqaddam atau wakil talqin. Maka barang siapa yang berbaiat kepada wakil talqin, hakikatnya berbaiat kepada mursyid dulu, kepada mursyid dulu ya. Nah, saya ulangi, barang siapa yang berbaiat kepada wakil talqin, sama halnya berbaiat kepada mursyid. Karena itu wakil saja ya, wakil dalam artian menyampaikan talqin, tapi dalam kemursyidaan tidak. Kemudian orang yang berbaiat kepada mursyid sama halnya berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama halnya berbaiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana surah Al-Fath menyatakan seperti itu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang-orang yang berbaiat kepadamu itu adalah pada hakikatnya berbaiat kepada Allah, gitu ya. Dari wakil talqin berbaiat kepada mursyid sama halnya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,